Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to File 21. Semua orang di Indonesia tentu tahu nih apa yang disebut dengan ITB, sebuah perguruan tinggi teknik terkenal yang terletak di Bandung, kota kelahiran saya. Dari ITB inilah lahir tokoh-tokoh terkenal seperti Insinyur Soekarno dan B.J. Habibie, serta beberapa tokoh terkenal lainnya. Namun, sebagian besar dari kita, mungkin Anda juga, menduga bahwa ITB itu didirikan oleh orang Belanda. Hal ini terjadi kemungkinan besar karena nama ITB pada saat mula-mula berdiri adalah The Technische Hogeschool te Bandung atau disingkat TH Bandung, bahasa Belanda. Juga nama fakultas satu-satunya yang ada di ITB saat itu dengan hanya satu jurusan menggunakan istilah Belanda, yaitu Van Technische Wetenschap. Saya nggak tahu pronouncing saya benar nggak dalam pengucapannya ini. Namun kenyataannya, Institut Teknologi Bandung yang dibangun di atas lahan 30 hektar pada 3 Juli 1920 itu didirikan oleh warga Hindia Belanda, saat itu bukan Indonesia namanya Hindia Belanda, dari etnis Tionghoa. Nah, hal ini mungkin jarang diketahui orang. Selain itu ternyata ITB juga pernah berpindah kota ke Yogyakarta dengan nama STT Bandung, yang kemudian hari menjadi Universitas UGM, Universitas Gadjah Mada, tempat saya kuliah dulu. Referensi dari narasi ini saya cantumkan di deskripsi. Well, untuk lebih jelasnya mari kita kupas secara singkat di sini di File 21. Yuk. Begini awal kisahnya. Pendirian perguruan tinggi ini perlu dilakukan dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknik yang semakin hari semakin terbatas pada masa itu sebagai dampak dari Perang Dunia Pertama. Ingat, Perang Dunia Pertama, bukan Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1914, beberapa tahun sebelumnya berdiri THS, Technische Hogeschool te Bandung, yang merupakan pionir awal ITB. Dibentuklah panitia keuangan untuk mengembangkan kampus ITB. Salah satu orang penting dalam kontribusi ini adalah Poa Keng Hek, yang merupakan kepala sekolah Tionghoa Hui Quan. Pao Keng Hek Sia merupakan seorang tuan tanah, aktivis sosial, dan presiden pendiri Tionghoa Hui Quan, sebuah organisasi pendidikan dan sosial Konfusianisme berpengaruh yang dimaksudkan untuk memperbaiki posisi etnis Tionghoa di Hindia Belanda yang sekarang Indonesia, serta salah satu pendiri ITB. Ia merupakan pendiri dari sekolah Tionghoa Hui Quan, THHK, pada tahun 1901, jauh lebih awal dari sekolah taman siswa. Sekolah THHK ini menyebar sampai ke seluruh pelosok Indonesia, dan jumlahnya mencapai sekitar 130-an sekolah saat itu. Poa Keng Hek sangat dihormati kalangan etnis Tionghoa dan etnis lainnya, termasuk oleh pihak kolonial Belanda. Poa termasuk orang yang berjasa besar dalam mendirikan ITB bersama dua tokoh lainnya yang masih juga dari kalangan Tionghoa, yaitu H.H. Kan dan Niu Hoi On. Ketiganya ini berjasa besar dalam mengumpulkan uang sebesar 500.000 gulden. Bayangkan, 500.000 gulden. Guna menyiapkan segala kebutuhan berdirinya ITB. Satu hal yang tak sanggup dilakukan oleh penjajah Belanda sekalipun kala itu. 500.000 gulden zaman itu bukan uang yang sedikit. Lalu siapakah Poa ini? Dia lahir di Bogor pada tahun 1857. Merupakan anak dari seorang kaya raya bernama Poa Chong Chai, yang juga merupakan pemimpin kalangan Tionghoa di Jatinegara, Batavia atau Jakarta. Kekayaannya selain digunakan untuk mengembangkan dunia pendidikan, juga untuk hal sosial lainnya. Di antaranya, tindakan yang fenomenal adalah meminta pemerintah Belanda untuk menutup tempat perjudian atau kasino. Hal itu dilakukan karena Poa ini khawatir atau prihatin betapa membahayakan tempat perjudian bagi masyarakat luas saat itu. Orang ini memang sosok langka. Jabatan pemimpin Tionghoa atau kapiten juga ditolaknya. Padahal jabatan itu diperebutkan dan banyak diimpikan oleh orang-orang Tionghoa lainnya pada saat itu. Dan satu hal yang luar biasa dari orang ini adalah ketika Poa bersedia mengganti uang kekas pemerintah Belanda,
akibat ditutupnya kasino tersebut. Dan tentu itu bukan jumlah yang sedikit. Bayangkan berapa banyak uang yang harus dibayarkan untuk mengganti hal tersebut. Sejarah teknis Hugel School Bandung. Dan ini dikutip dari halaman resmi ITB. Sejak resmi dibuka untuk tahun kuliah 1920-1921, terdaftar 28 orang mahasiswa dengan hanya ada 2 orang Indonesia. Sementara itu, jumlah dosen permulaan pada tahun 1922 terdapat 12 orang guru besar. Pada tanggal 4 Juli 1924, diluluskanlah 12 insinyur pertama dari TH atau The Technische Hugel School Bandung. Status TH dari saat pembukaan sampai dengan tahun 1924 adalah Besondere School yang kemudian berganti statusnya dari swasta menjadi instansi pemerintah. Pada Dies Natalis yang ke-6, tanggal 3 Juli 1926, dari 22 orang kandidat insinyur yang lulus berjumlah 19 orang, dengan 4 orang diantaranya adalah pribumi orang Indonesia. Saat itulah untuk pertama kalinya, TH Bandung menghasilkan insinyur orang Indonesia. Satu dari ke-4 orang itu adalah Insinyur Soekarno, yang kelak menjadi proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia yang dikenal dengan nama Bung Karno. Kemudian pada saat pendudukan Jepang sekitar tahun 1944-1945, TH berubah menjadi Bandung Kogyo Daigaku atau BKD dan kemudian berubah lagi menjadi Sekolah Tinggi Teknik Bandung setelah Indonesia merdeka. Selanjutnya pada tahun 1946 sempat berpindah ke Yogyakarta dengan status STT Bandung di Jogja yang kemudian menjadi Universitas Gadjah Mada. Jadi ada korelasinya ternyata ya dari ITB ke UGM. Dan pada tanggal 21 Juni 1946 terjadi perubahan nama menjadi Universiteit van Indonesia di bawah kendali NICA dengan Fakulteit van Technische Wetenschap dan Fakulteit van Exacte Wetenschap yang berdiri kemudian. Setelah itu pada tahun 1950 sampai 1959 menjadi bagian dari Universitas Indonesia untuk Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam. Jadi ternyata ada korelasinya ya antara ITB ke UGM, kemudian ITB melebar lagi menjadi UI. Jadi ada 3 universitas yang berhubungan dengan cikal bakal. Yang pertamanya adalah ITB. Kita kembali ke ceritanya. Didorong oleh gagasan dan keyakinan yang dilandasi semangat perjuangan proklamasi kemerdekaan, serta wawasan ke masa depan, pemerintah Indonesia meresmikan berdirinya Institut Teknologi Bandung pada tanggal 2 Maret 1959. Dan pada tanggal 3 Juli 2022, hari ini ketika video ini dibuat, ITB secara de facto berusia 102 tahun. Selamat untuk ITB, di mana telah menghasilkan lebih dari 120.000 alumni, memiliki 12 fakultas, 128 program studi, 111 kelompok keahlian. Selain itu juga ITB sudah memiliki beberapa pusat penelitian untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan kini ITB berlokasi di 2 tempat lainnya selain kampus Ganesha Bandung, yaitu di Jatinangor dan Cirebon. Oke, itulah tadi kisah Poa Keng Hek, salah seorang pendiri Institut Teknologi Bandung. Nantikan kisah-kisah dan artikel-artikel menarik lainnya di file 21. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.